Kali ini saya akan membawakan alur cerita film drakor yang bikin baper nih geng. Film ini ada 8 part, jadi gak suka bacot, langsung saja kita ke videonya, let's go. Gadis ini dalam perjalanan ke tempat wawancara. Lalu dia menepi untuk membeli sarapan. Saat akan membayar, hembusan angin menyebabkan sepedanya terjatuh. Kebetulan ada mobil mewah yang melaju sehingga melindas sepedanya. Tapi pengemudi tidak berniat untuk berhenti. Gadis itu segera memeriksa sepedanya. Lalu berlari untuk mengingat plat nomor mobilnya. Dan akhirnya ia sampai ke perusahaan untuk diwawancarai. Ini tempat yang selalu dia impikan. Itu sebabnya dia mengambil beberapa foto di tempat ini. Tepat saat itu seorang pria berjalan memasuki gedung perusahaan. Gadis itu memintanya untuk membantu memotretnya. Tapi karena mengoceh tanpa henti, pria itu merasa jijik. Gadis itu berpose untuk pengambilan foto. Namun ketika dia mengambil telepon untuk melihat, tidak ada foto apa-apa. Itu sebabnya dia marah lalu mengejarnya. Bahkan memasang wajah benci. Apakah kau tidak tahu cara memotret? Tetapi pria itu tidak bereaksi sama sekali. Lemlock mengira dia karyawan di sini. Jadi dia memperkenalkan dirinya. Saya Lemlock, datang ke sini untuk wawancara. Dia juga secara aktif ingin mengulurkan tangannya. Tapi pria itu masih tidak peduli. Ia langsung memasuki lift. Ternyata pria itu adalah pemilik perusahaan. Dan saat berjalan keluar dari lift, ia bertemu petugas kebersihan. Bibi petugas kebersihan mengatakan bahwa sesi wawancara telah selesai. Lemlock menyesal, karena tidak mudah mendapatkan kesempatan wawancara. Jadi dia menelepon untuk memberitahu temannya tentang situasinya. Tapi tak terduga percakapan mereka terdengar oleh bintang besar. Dia juga membutuhkan seorang pegawai. Jadi dia membiarkan Lemlock mencoba mendandani dirinya. Lemlock tidak akan melewatkan kesempatan langka seperti ini. Dan Puong Kie juga sangat puas dengan teknik riasannya. Jadi Lemlock diperkerjakan olehnya. Tapi Lemlock masih belum tahu siapa Puong Kie. Lalu dia mendengar apa yang fotografer katakan. Dan akhirnya dia tahu Puong Kie adalah bintang terkenal. Lemlock sangat senang setelah mengetahui itu. Jadi ia menyampaikan berita ini kepada sahabatnya. Bahkan dia bercerita kepada kerang dan batu. Dengan begitu dia bisa transplantasi ginjal untuk saudaranya. Dia juga berteriak keras karena sudah bisa menghasilkan uang. Tapi tindakannya ini tak sengaja mengganggu ketenangan direktur. Makanya dia menghampiri Lemlock. Lalu mengatakan, bagaimana Anda bisa begitu berisik? Keluar dari sini. Tetapi saya akan berada di sini selama 2 tahun. Mulutmu terlalu berisik. Saat Lemlock melangkah maju, dia tergelincir hingga tak sengaja memeluk direktur. Dia segera menunjukkan wajah jijik. Lalu jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat. Setelah itu Lemlock melompat turun dari tubuhnya. Selanjutnya wajahnya memerah dan jantungnya berdebar. Ia pergi dari tempat itu tanpa alas kaki. Namun saat akan menyeberang jalan, ia melihat mobil yang melindas sepeda listriknya. Dan saat melihat mobilnya kosong, dia mengeluarkan buku catatan dan menulis surat promes. Kemudian memasang di mobil itu. Direktur mengambil kertas itu dan membacanya. Di atasnya tertulis tempat untuk membayar ganti rugi. Jika tidak datang, saya akan memposting kejadian ini dan plat nomor Anda secara online. Saat menghadapi intimidasi seperti itu, dia tidak peduli sama sekali. Besoknya Lemlock datang sangat pagi untuk bekerja. Saat itu asisten kepala tiba-tiba datang mencarinya. Lalu dia mengeluarkan uang untuk diberikan kepada Lemlock. Dan mengatakan ini adalah kompensasi biaya perbaikan sepeda. Lemlock kebingungan. Jadi dia menunjukkan rekaman adegan saat Lemlock dan direktur di laut. Orang lain merekamnya dan mempostingnya secara online. Ternyata orang yang merusak sepedanya adalah direktur itu. Mereka bahkan diam-diam direkam oleh orang lain. Tidak hanya itu, direktur juga memikirkan semua hal-hal ini disebabkan olehnya. Benar-benar menyebalkan. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Jadi dia juga harus berpura-pura menyedihkan untuk mendapat simpati asisten. Apakah pekerjaan tak terduga ini akan menghilang? Tak disangka setiap gerakannya berada di bawah pengawasan direktur. Dan kejadian Lemlock dengan sang jenderal sangat cepat diketahui oleh Puong Kie. Jadi dia segera menemui direktur. Mengatakan seseorang mencoba untuk merusak hubungan mereka. Jadi dia menyarankan menggunakan fotonya untuk membuat berita itu tenggelam. Baru saja akun dibuka, dia tidak menyangka di dalamnya ada juga foto Lemlock. Ketika Puong Kie melihat itu, dia segera menjelaskan teknik riasan Lemlock. Saya membiarkan dia melakukan pekerjaan. Perekrutan pegawai untuk perusahaan harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Dia bahkan menyalahkan Puong Kie karena berani melakukannya sendiri. Tapi setelah kontak intim dengan Lemlock,
Dia segera memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Lamlock sedang bekerja di sebelahnya. Direktur memanggilnya masuk ke ruangan untuk bertemu. Tapi ketika Lamlock sudah berada di sana cukup lama, direktur tetap tidak bereaksi. Karena Lamlock berpikir direktur memanggilnya untuk membalas dendam. Jadi dia memilih untuk mengambil inisiatif. Lalu buru-buru meminta maaf kepada direktur. Bahwa semestinya dia tidak harus menulis surat ancaman kepadanya. Tapi direktur masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat Lamlock merasa takut, kemudian direktur memberinya beberapa berkas. Lamlock mengira direktur ingin memecatnya. Tapi saat membuka berkas itu, ternyata itu berkas lain. Direktur ingin dia menjadi pacar kontraknya. Wajah tegang Lamlock akhirnya pudar. Bahkan dia mulai memanjakan diri. Aku akan menjadi pacar yang hebat. Tapi apa yang dia pedulikan hanyalah uang. Jadi berapa biayanya? Menurut Anda, berapa banyak yang pantas Anda dapatkan? Lamlock mengangkat kedua tangannya yang menandakan 10.000 yuan. Direktur juga menyetujuinya. Lamlock buru-buru menandatangani kontrak. Karena kesempatan untuk menghasilkan uang sangat langka. Bagaimana mungkin dia akan melewatkannya? Akhirnya dia bisa menyembuhkan saudaranya. Tapi saat dia menceritakan kesenangan itu kepada sahabatnya. Tapi sahabatnya mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap direktur. 10.000 yuan ini sama saja dengan menjual diri Anda dengan harga murah. Karena ini adalah kontrak selama 3 tahun. Sewajarnya berharga 500.000 yuan. Tapi Lamlock tidak marah sama sekali. Karena 10.000 yuan sudah sangat besar baginya. Sampai hari berikutnya, ia pergi bekerja dengan bahagia. Tapi ia tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Jadi ketika tidak ada orang, dia melepas sepatu hak tingginya. Tetapi pada saat itu direktur muncul dan langsung menghampirinya. Lalu mengatakan bahwa kau harus memperhatikan citra saya. Itu sebabnya Lamlock bergegas memakai kembali sepatu hak tinggi itu. Tanpa diduga dia terpeleset lalu terjatuh lagi ke pangkuan direktur. Dan ini adalah yang kedua kalinya. Jantung direktur berdetak kencang lalu mendorong Lamlock dari pangkuannya. Sesampainya Lamlock di rumah, ia menerima telepon dari rumah sakit. Penelpon mengatakan dia telah menemukan ginjal pengganti untuk kakaknya. Ini membuatnya kegirangan. Tapi saat dokter mengatakan bahwa dia harus membayar 50.000 yuan sekaligus, dia kebingungan lagi. Di mana Lamlock harus mendapatkan uang sebesar itu untuk membayar biaya rumah sakit. Di siang hari dia bekerja sebagai kurir. Di malam hari dia pergi ke pub untuk bekerja. Ketika dia membawa anggur ke kamar untuk tamu, dia bahkan dilecehkan. Tamu memaksanya duduk untuk minum. Tak disangka seseorang memotret kejadian itu, lalu menyebarkannya di seluruh jejaring sosial. Ketika direktur melihatnya, dia sangat marah. Tetapi pada saat itu ayah menelponnya. Ayah mendesak dia untuk datang dan menikahi Puong Kie. Tapi direktur tidak menyukainya. Semakin ayah mendesak, dia akan semakin melawan. Ketika direktur sedang marah, Puong Kie masuk ke ruangannya dan memberikan 2 sampel kartu pernikahan untuk dipilih. Saya tidak mau memilih. Karena saya punya pacar. Puong Kie tidak percaya, lalu kembali untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Di sisi lain Lamlock sedang menghitung biaya rumah sakit untuk adiknya. Sahabatnya mengatakan dia bisa menawar sebelum nilai kontrak. Jadi tidak perlu begadang untuk bekerja lagi. Berkat nasihat itu Lamlock tersadar. Dia segera menemui direktur, kemudian mengatakan ingin menambah jumlah uang kontrak. Direktur melemparkan dokumen padanya. Ketika Lamlock membukanya, di dalamnya ada foto saat ia bekerja di pub. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Jadi Lamlock buru-buru meminta maaf. Lalu mengklarifikasi situasinya. Tapi direktur sangat marah. Jadi tidak ingin mempercayai perkataannya. Kau bertindak sebagai perwakilan perusahaan. Dan di malam hari pergi ke pub untuk melayani pria. Jika Anda sangat membutuhkan uang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan uang. Aku hanya pacar kontrakmu, dan kau ingin menjagaku. Perkataan itu mungkin membuat marah Lamlock. Karena dia merasakan dirinya sendiri dipermalukan. Meskipun kekurangan uang, dia juga memutuskan untuk tidak menjual dirinya sendiri. Direktur berdiri untuk menyangkal pernyataannya. Baru saja selesai berbicara, Lamlock menginjak kakinya, lalu memberinya 1 pukulan. Setelah itu dia beranjak pergi. Direktur bahkan lebih marah sekarang. Dan untuk mencari tahu tentang orang-orang Lamlock, direktur langsung meminta sekretaris untuk menyelidiki semua tentangnya. Setelah mengetahui situasi Lamlock yang sebenarnya, dia merasa bersalah sekarang, karena belum memberikan uang kontrak kepada Lamlock. Lamlock hanya bisa datang ke pub untuk bekerja.
Dan di bawah arahan bos, dia pergi ke ruangan itu untuk menjual alkohol. Ketika seorang pria melihat bahwa dia muda dan cantik, dia mengatakan akan membeli anggurnya, dan bertanya berapa banyak yang bisa kamu minum. Aku akan membeli sebanyak-banyaknya. Lemlock mengatakan aku hanya menjual anggur, tapi tidak tahu cara meminumnya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru. Gadis ini dalam perjalanan ke tempat wawancara. Lalu dia menepi untuk membeli sarapan. Saat akan membayar, hembusan angin menyebabkan sepedanya terjatuh. Kebetulan ada mobil mewah yang melaju sehingga melindas sepedanya. Tapi pengemudi tidak berniat untuk berhenti. Gadis itu segera memeriksa sepedanya, lalu berlari untuk mengingat plat nomor mobilnya. Dan akhirnya ia sampai ke perusahaan untuk diwawancarai. Ini tempat yang selalu dia impikan. Itu sebabnya dia mengambil beberapa foto di tempat ini. Tepat saat itu seorang pria berjalan memasuki gedung perusahaan. Gadis itu memintanya untuk membantu memotretnya. Tapi karena mengoceh tanpa henti, pria itu merasa jijik. Gadis itu berpose untuk pengambilan foto. Namun ketika dia mengambil telepon untuk melihat, tidak ada foto apa-apa. Itu sebabnya dia marah lalu mengejarnya. Bahkan memasang wajah benci. Apakah kau tidak tahu cara memotret? Tetapi pria itu tidak bereaksi sama sekali. Lemlock mengira dia karyawan di sini. Jadi dia memperkenalkan dirinya. Saya Lemlock, datang ke sini untuk wawancara. Dia juga secara aktif ingin mengulurkan tangannya. Tapi pria itu masih tidak peduli. Ia langsung memasuki lift. Ternyata pria itu adalah pemilik perusahaan. Dan saat berjalan keluar dari lift, ia bertemu petugas kebersihan. Bibi petugas kebersihan mengatakan bahwa sesi wawancara telah selesai. Lemlock menyesal, karena tidak mudah mendapatkan kesempatan wawancara. Jadi dia menelepon untuk memberitahu temannya tentang situasinya. Tapi tak terduga percakapan mereka terdengar oleh bintang besar. Dia juga membutuhkan seorang pegawai. Jadi Bersambung nantikan episode selanjutnya hanya di Edelweiss Review Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.